Dalam sebuah wawancara dengan Raditya Dika di dalam video yang diunggah di channel Raditya Dika, Simpleman pernah mengungkap jika ada beberapa penyesalan. Penyesalan itu berasal karena dia merasa melakukan kesalahan dalam penulisan cerita. Itu semua terjadi saat Raditya memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana keaslian cerita dan berasal dari siapa? Perkenalkan, saya adalah pemilik atau orang yang ada di balik akun Simpleman. Pertama-tama, saya mau menjelaskan lebih dulu dari mana cerita ini saya dengar. Cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya. Bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh. Di sini saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform Twitter, akhirnya saya tertarik untuk mengangkat cerita beliau ini. Jadi saya mulai bertanya, mulai minta beliau menceritakan pengalaman-pengalaman dia selama kegiatan KKN ini. Kemudian saya pikir cerita beliau ini walaupun mungkin mengerikan, tapi ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil bila saya menuliskan cerita ini. Saya mengutarakan keinginan saya untuk mengangkat cerita ini yang awalnya pihak narasumber menolak, lebih ke mewanti-wanti sebenarnya. Dia takut bila nanti cerita ini bisa menimbulkan masalah pada beberapa orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, karena cerita ini sudah sangat lama terjadi. Dan cerita ini seakan-akan benar-benar ditutupi oleh semua pihak yang terlibat waktu itu. Saya pun mencoba membujuk beliau dan berjanji tidak akan ada satupun pihak yang dapat melacak cerita ini, karena semua yang terlibat akan saya buat disamarkan, mulai dari nama, universitas, sampai desa tempat beliau melaksanakan kegiatan KKN ini. Jadi saya akan menceritakan ulang semua kejadiannya secara rapi, semacam storytelling lagi, merubah beberapa poin penting sehingga bila memang cerita ini nanti sampai ke orang-orang, tidak akan ada satupun pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini. Karena niat awal saya sebenarnya simpel, untuk menulis cerita ini dan agar pembaca bisa mendapatkan pelajaran dari cerita yang saya tulis ini. Setelah mendengar penuturan saya, beliau akhirnya setuju dan meminta saya untuk benar-benar mengaburkan semua poin dari universitas, desa, bahkan bagaimana cara untuk menuju ke sana. Semua saya set ulang. Meski saya tidak benar-benar mengaburkan semua, karena ada beberapa poin penting yang memang lebih baik tidak diubah karena ada hubungannya dalam cerita ini. Kesalahan saya sebenarnya saya masih memberi clue tentang tempat, tentang beberapa poin, dan setelah cerita ini viral, saya benar-benar menyesal. Tapi karena udah terlanjur viral dan semua orang sudah membacanya, ya sudah. Saya pikir saya masih bisa untuk tidak menjelaskan lebih jauh tentang cerita ini, karena jujur saja saya juga merasa terganggu dengan ini. Apalagi pihak narasumber yang juga benar-benar merasa terganggu sih, nggak terganggu doang karena dia juga kebetulan punya media sosial juga. Jadi saya cuma mengatakan pada beliau bahwa cepat atau lambat cerita ini akan reda dengan sendirinya. Cerita yang saya tulis ini bisa dibilang seperti menceritakan kembali dari poin-poin yang narasumber ceritakan, karena cerita yang saya tulis dan cerita yang beliau ceritakan tidak murni semua sama. Ada beberapa bagian yang harus saya susun ulang karena sebenarnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 14 orang. Tidak hanya 14 orang, bahkan ada dosen pengawas yang juga terlibat. Tapi saya tidak
memasukkan itu karena saya rasa mungkin saya masih bisa menceritakan ini tanpa harus menulis semua yang terlibat dan membuatnya seakan-akan ada 6 orang saja, sehingga saya tidak kewalahan dalam menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini. Namun saya bisa memastikan bahwa cerita ini benar-benar berasal dari narasumber tentang pengalaman dia atau pengalaman teman-temannya yang saya ubah sedemikian rupa agar masuk ke 6 tokoh yang saya tulis, dan saya merasa yakin bahwa cerita itu nyata, entah orang percaya atau tidak, tapi saya pikir itu nyata. Contoh cerita yang mungkin berbeda dari apa yang saya tulis dan saya dengar adalah cerita tentang saat adegan Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk mencari beberapa peralatan KKN, dan ketika mereka kembali dan melewati sebuah hutan, motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Oke. Di malam itu, hutan itu bisa dikatakan kalau malam itu sepi, udah nggak ada orang, hampir nggak ada pengendara yang berani lewat jalan itu karena tempatnya emang bengit. Bahkan kalau saya katakan nama hutan itu, mungkin semua orang tahu di mana hutan itu. Jadi di cerita ini Widya dan Wahyu ditolong oleh seorang kakek-kakek yang mengantar Widya dan Wahyu untuk sejenak beristirahat sembari mencicipi beberapa makanan. Dan kebetulan saat kakek itu menawarkan semua itu, ada desa di belakangnya, dan kebetulan juga ada pesta di sana. Seperti yang saya ceritakan semuanya, cerita ini sama dengan penuturan dari pihak narasumber, hanya saja di cerita narasumber yang asli ini bukan pengalamannya dia, tapi lebih ke pengalaman teman-temannya. Jadi pihak narasumber bercerita bahwa pengalaman di hutan ini yang motornya mogok, kemudian mereka mendapat bingkisan yang ternyata isinya kepala monyet, itu dialami oleh 2 temannya laki-laki yang kebetulan juga mencari alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan KKN mereka. Bisa dikatakan, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar, karena memang ada bagian-bagian yang saya tidak tulis, ada juga bagian yang saya lebihkan, ada bagian yang saya kurangi karena alasan saya sendiri yang merasakan cerita ini terlalu gila sih kalau dipikirkan secara logika. Dan ada juga cerita yang memang murni pengalaman narasumber dan teman-teman yang mengalami kejadian ini secara langsung. Semua itu saya jadikan satu dalam satu tulisan yang membuat cerita ini sampai di poin klimaks. Dari cerita narasumber bercerita bahwa setelah kegiatan ini berakhir, 2 temannya harus meregang nyawa. Ya, 2 temannya meregang nyawa. Saat saya mendengar klimaks ini dari narasumber, saya sendiri seakan tidak percaya, karena ya gila aja kalau sampai harus meregang nyawa begini. Namun kesemuanya itu sama seperti apa yang saya tulis. Saya yakin bahwa cerita ini memiliki pembelajaran yang baik untuk orang-orang yang membaca, dan saya berharap orang-orang bisa belajar bahwa seperti yang saya dengungkan di ketikan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dicuci. Saya pribadi mohon maaf bila menyinggung siapapun yang merasa bahwa cerita ini menimbulkan kehebohan yang awalnya tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya sebagai penulis hanya bisa berharap semoga ada hal positif yang bisa diambil dari cerita ini. Jujur saja, saya nggak masalah waktu ada orang yang bilang cerita ini fiktif, fiksi, atau terlalu berlebihan. Nggak masalah karena memang cerita ini nggak murni dari pihak narasumber, dimana saya buat set ulang, walaupun di beberapa bagian memang sama, bahkan di klimaks sampai teman beliau ada yang meregang nyawa itu pun sama. Intinya saya ingin menyampaikan pesan yang baik dari cerita ini, dan semoga bisa diterima oleh semua orang yang mendengarkan saya kali ini. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya katakan untuk saya.